rekan Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten Utara 07, Bapak Rajidi Hendri, yang kami hormati rekan-rekan guru, keluarga besar SD Negeri Kabupaten Utara 07, dan yang kami banggakan calon pengajar praktik baik Bapak Taufik yang hari ini berada di tengah-tengah kita, dan ini adalah hajatnya. Dengan kehadiran kita ini merupakan support bagi dirinya. Semoga apa yang saat ini sedang dirintis menjadi karir terbaik bagi Pak Taufik Rahmat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha dan Maha Kuasa. Hari ini kita semua dianugerahi nikmat sehat walafiat, walaupun udara yang luar biasa panas, AC pun sekarang sudah mulai terasa hangat, namun kita tetap eksis dan masih mampu untuk beraktivitas seperti biasanya. Dalam pertemuan ini marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Untuk membuka acara ini kita mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan. Kepada Bapak Rajidi Hendri, silakan Pak. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, sengaja siang ini Bapak Ibu dikumpulkan di sini dalam rangka sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi ya. Apa yang kita tidak tahu belum tahu, seperti itu. Jadi kebetulan ada salah satu daripada teman kita di sini sekarang banyak capaian ya, banyak capaian yang diraihnya gitu ya. Baik itu di tingkat kementerian maupun di tingkat provinsi ya. Yaitu salah satu teman kita itu Pak Taufik ya. Beliau ini sudah di legitimate mengemban tugas ini ya, karena memang yang bersangkutan udah lulus daripada guru penggerak. Mungkin Bu Anda juga sama ya, punya kewajiban yang sama. Katanya apa lebih ya? Dulu pernah katanya. Bu Anda sudah pernah lebih. Sudah pernah. Tapi mungkin udah jalan belum waktu itu? Sudah ya. Pasti sudah. Berarti sudah nggak kaget lah seperti itu. Sesuai dengan temanya yang sudah saya share kemarin di kedinasan. Itu berbagi, berkolaborasi, pemanfaatan PMM dan mediatik bagi pembelajaran. Itu dia ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada dua itu ya Pak, dua jenis mungkin kompetensi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu dari Pak Taufik. Mudah-mudahan nanti imbas dari pengetahuan yang didapat oleh Pak Taufik bisa nanti tertular kepada yang ada di sini. Yang harapannya sih semuanya bisa diimbaskan kepada semuanya. Begitu. Bapak Ibu, saya sebenarnya nggak panjang lebar nih, karena sekarang saya lagi ditunggu ada tim yang dari pemantau rehab ya hari ini. Mana Bu Mulyani ada nggak sini? Sedang sholat. Ya itu tadi saya udah bilang, orang Sudin bilang Pak udah yang bersangkutan timnya udah jalan Pak siap-siap aja gitu. Jadi sekali lagi tidak panjang lebar, semoga acara ini bisa diikuti dengan baik, dan semoga yang lain nanti bisa menjadi
seperti Pak Topik ya, dipercaya oleh dinas maupun kementerian menjadi narsum gitu kira-kira. Hanya itu aja ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mau sarapan siang itu ada bakso, tinggal minta aja ya, nanti suruh aja saya Ipin ya, suruh aja pesan sama Pak Ipin ya. Gitu aja Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ucapkan semoga pelajaran yang diberikan materi yang diberikan oleh Pak Topik bisa diserap dan sekolah kita menjadi contoh dari sekolah-sekolah yang guru-gurunya bisa menjadi imbas dari salah satu guru penggerak seperti Pak Topik. Kita itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah membuka hari ini, dan kita langsung saja pada fokus pertemuan pada siang hari ini pada narasumber kita Bapak Taufikul Rahman, disilakan. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu SDN Rawa Barat, Ibu Guru SDN Rawa Barat Utara 07. Belum mulai Pak. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya adalah sahabat teknologi DKI Jakarta, di mana pada siang hari ini saya di SDN Rawa Barat Utara 07 akan melaksanakan berbagi praktik baik pemanfaatan PMM dan media pembelajaran interaktif, di mana semuanya ini adalah untuk pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi pada hari ini ada dua tema yang akan saya bahas atau berbagi praktik baik bersama Ibu dan Bapak, yaitu yang pertama adalah PMM, yang kedua adalah tentang pembelajaran berbasis TK yang interaktif. Nah, yang pertama mungkin PMM terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Apalagi nanti kalau setelah selesai di sini ada konsumsi di dekat sana. Alhamdulillah. Nah, tentang PMM. Oke. Berbicara tentang PMM di sini mempunyai PMM adalah akronim dari Platform Merdeka Mengajar. Saya ingin meng-cross check terlebih dahulu sebelum saya memulai. Kira-kira di sini adakah di antara Bapak dan Ibu yang belum pernah membuka PMM? Yang belum pernah membuka PMM? Bu Kokom? Kaget saya Bu Kokom, karena setahu saya Bu Kokom orangnya aktif banget gitu. Oh belum, oke. Mohon maaf, angkat tangan boleh. Siapa yang belum? Oh ini juga. Oh, oke. Sip. Yang penting saya sudah mengetahui beberapa orang yang memang belum membuka PMM di sini. Oke, saya akan mulai dari PMM. Platform Merdeka Mengajar ini adalah sebuah platform yang didirikan atau dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi Republik Indonesia untuk mengembangkan potensi baik guru dan juga siswa. Bagaimana cara masuknya? Nah, cara masuk ke PMM ini adalah menggunakan user belajar ID. Saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu. Ada yang belum tahu tidak user ID untuk masuk ke PMM ini? Mungkin tahu dulu pernah diberikan sama operatornya ya, tapi mungkin buat masuk ke sini belum. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, belajar ID, user belajar ID atau ini mah email lah, kalau bahasa kitanya mah email kan bentuknya .com lah, belakangnya .com, itu sangat-sangat dapat berguna, sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena belajar ID ini yang pertama dapat digunakan saat mengoperasikan atau membuka Canva. Kalau yang biasanya free, gratis, tidak berbayar. Dimana ketika kita menggunakan yang gratis, kita tidak bisa menggunakan konten-konten yang beraneka macam. Mungkin
Di antara Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Canva tapi menggunakan Belajar ID. Di situ akan terlihat jauh bedanya. Kita bisa mengeksplor apa saja yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Yang kedua, selain Canva, Quizizz juga masuknya dapat menggunakan Belajar ID. Kenapa? Karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan Belajar ID di sini. Quizizz-nya sudah bekerja sama. Dan yang terakhir adalah PMM ini nih. Ini PMM, apalagi mungkin ibu bapak pernah dengar kabar ketika akhir-akhir ini ada kabar burung tentang sertifikasi tidak akan turun jika salah satu guru tersebut yang mempunyai sertifikasi tidak memiliki sertifikat PMM. Pernah dengar ibu? Pernah dari foto. Dari saya. Pernah dari saya, oke. Iya, saya berbicara seperti ini, betul. Saya berbicara seperti ini itu bukan tanpa data, karena di Telegram saya masuk ke komunitas atau grup di mana tentang sertifikasi. Di daerah-daerah itu sudah mulai dicanangkan seperti itu. Makanya mereka sudah mewanti-wanti setidaknya 1 sertifikat. Nah, di sini mungkin kita akan berbagi. Saya jujur sertifikat ini baru 3. Kenapa cuma 3? Di sini ada yang lebih, mungkin Bu Nani Sundari sudah 10 sepertinya. Bu Sundari sudah lebih dari 5, kalau tidak salah sudah lebih dari 5. Kalau saya baru 3, kenapa? Karena jujur saja saya baru 3 ini karena saya nunggu PPJG dulu. Ketika PPJG sudah selesai, dikeluarinlah masuk ini buktinya. Yang paling susah kan di aksi nyata. Aksi nyatanya masukin supaya nanti sertifikatnya kepake. Yang penting udah 3 lah gitu, 3 kepegang gitu kan. Cuman kalau untuk itu jeleknya saya nunggu dulu PPJG. Tapi saya menginginkan ibu bapak guru yang ada di sini lebih aktif. Bu Encun, Bu Nani Sundari sudah 10 kalau tidak salah. Oke, di sini, nah, ya itu, betul sekali. Tidak ada mencegah perundungan dan dirundungkan. Nah, mungkin di PMM saya hanya sepintas. Nanti kalau kita berbaginya secara diskusi, di sini menu-menunya banyak sekali. Mohon maaf, saya sambil oke. Di sini di PMM itu terdapat menu asesmen murid, perangkat ajar, CP atau capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pengembangan mandiri, komunitas seleksi kepala sekolah, dan LMS. Nah, di sini di bawahnya ada video inspirasi dan bukti karya. Untuk ibu dan bapak, kalau mengingat tadi harus 1 sertifikat, maka kalau yang 1 sertifikat itu kita carinya di mana ya? Kenapa? Saya jadi bingung. Bukan. Oh, ada nih. Ya. Latihan mandiri. Wah, Bu Titi juga udah 5 sepertinya. Nah. Oke. Di pelatihan mandiri ini banyak sekali tema atau topik yang memang dikhususkan untuk kita sebagai guru. Nah, saya contoh tinggal aksi nyatanya karena nunggu PPJG. Di sini saran saya, memang di sini banyak sekali topik yang diberikan oleh PMM untuk dikerjakan oleh kita. Namun saya sarankan ibu dan bapak pilihlah topik yang relevan atau yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Contoh mungkin Bu Heni, Bu Siti Anisha, nanti ketika membuka PMM itu akan muncul topik-topik yang memang beriringan atau beririsan dengan guru penggerak.
Jadinya ketika mengerjakan ini, Allah ini mah yang diajarin kemarin. Saya banyak mengerjakan di sini adalah sesuatu yang memang di guru penggerak ajarkan. Jadi cepat. Nah, contoh mungkin Bu Titi waktu pas kemarin yang kelas 1 banyak di sini yang mungkin sama. Oleh karena itu bisa lebih cepat karena kan kita lebih memahami. Jadi pilihlah sesuatu yang memang sering kita lakukan, pasti lebih cepat. Lalu, mungkin contohnya, maaf, untuk aksi nyata. Di antara ibu bapak mungkin pernah merasakan ketika kita sudah mengirimkan apa? Oh iya. Kita sudah mengirimkan ke sana, cuma ada di pengembalian ya. Namanya apa ibu? Remedial. Ternyata PMM juga ada remedialnya ya. Ya, biasanya kalau yang remedial ini karena dia tidak sesuai dengan petunjuk. Jadinya kalau ingin tidak diremedial harus sesuai dengan petunjuk. Contoh maaf. Nah, contoh yang sudah saya selesaikan. Contoh di sini, mungkin pakai lani lah. PMM itu apa sih ini? Di sini saya contoh memilih kurikulum merdeka pelatihannya. Di sini rekomendasi penyelesaian topik adalah 15 sampai 22 hari. Tapi saya lebih karena yaitu aksi nyatanya. Di sini modulnya modul 1 klik tuh banyak modul. Jadi beranak bapak secara ini dia beranak. Tapi kebanyakan sih menyaksikan video-video. Nah, menyaksikan video selesai. Biasanya setelah ini, mengapa perlu diubah video lagi? Biasanya kalau yang agak rumit di latihan pemahaman. Nah, baru di sini ada. Tapi pakai lani nggak usah pusing. Kenapa? Soalnya nggak sampai ratusan, paling antara 3. Lo kan soal 1 dari 3. Gampang gitu kan, gampang 1 dari 3, masa nggak bisa gitu kan? Ya tinggal diisi saja. Nah, tapi ketika bapak ibu ada kesalahan dalam mengisi, bisa diulang. Karena apa? Merdeka. Tidak ada yang namanya tidak naik kelas. Yang penting ada remedial, diulang lagi sampai benar. Tapi kalau sampai sekali 2 kali salah terus keterlaluan, gak baca-baca soalnya sama. Soalnya itu sama. Jadi harus harus benar. Setelah melakukan ini, nah, maaf, mulai panas ya. Oh, boleh. Lanjutkan kerjakan. Oke. Maaf. Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Murid, peraturan pemerintah, pemikiran guru atau kebutuhan sekolah? Untuk Bapak Ibu. Oke, kebutuhan sekolah. Murid. Ketahuan sendiri. Kita lihat. Belum. Ya, sampai di akhir baru. Apa sifat kurikulum? Rigid, berubah-ubah, dinamis atau pakem? Oke. Berubah-ubah. Oke. Nah, antara berubah-ubah sama dinamis itu hampir sama. Tapi kalau berubah-ubah itu mengisyaratkan kalau berubah-ubah itu dia tidak tetap. Sedangkan kalau dinamis mengikuti keadaan. Kalau dinamis itu lebih mengikuti keadaan. Pilihnya dinamis aja. Oke, dinamis. 3. Nah, benar. Lanjut. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum? Geografi, penentu kebijakan, atau kemauan pembuatan kurikulum? Penentu kebijakan ya. Adaptasi kurikulum. Apa nih pilihnya? Ini. Geografi. Geografi. Oke. Geografi jawabannya. Iya. Karena mungkin kalau yang sudah belajar guru penggerak, murid harus belajar sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Nah, alamnya itu ya geografi, zamannya itu berarti kan keadaan saat ini. Oke. Sudah, cuma 3. Bisa lah Pak Kairani ya. Kita bisa lah. Nah, lalu setelah kita melaksanakan ini, pasti ada yang namanya reflecting. Tenang Pak Kairani, masih 1 jam. Reflektif di sini apa? Karena setiap guru itu harus berefleksi, maka dia ditanyakan apa sih yang sudah dipelajari di sini. Silakan isi sesuai. Apakah ada ketentuan berapa karakternya? Tidak ada ketentuan. Tetapi alangkah baiknya nyambung. Jangan ketika ya udah iya doang kirim gitu kan. Maaf. Ini kan pasti dimonitor sama kementerian. Lah guru isinya iya doang kan. Setidaknya nyambung. Lanjut. Kebutuhan kurikulum itu sama, semuanya sama. Mungkin yang agak beda post test. Ini udah diselesai. Post test itu juga paling beberapa soal saja. Baru di akhir itu ada yang namanya aksi nyata. Paling susah itu aksi nyata. Nah, contoh di sini. Ini saya ininya. Contoh aksi nyata. Nah, aksi nyata yang dibuat itu harus sesuai dengan petunjuk. Dan ketika akan melaksanakan aksi nyata biasanya diberikan beberapa opsi. Kalau yang pernah mengikuti guru penggerak pasti tahu yang namanya merdeka. Arti merdeka di sini itu ketika kita membuat sebuah karya, itu terserah kamu bisanya apa. Kalau bentuknya poster ya poster, video ya video, yang penting sesuai dengan permintaan. Temanya apa, tapi bentuknya silakan. Di sini arti merdeka. Saya kebetulan saat itu membuatnya poster tentang, saya masukkan ke situ. Harus ada umpan balik, karena umpan balik itu penting. Saya mau menggunakan ini Google Form, buktinya dan tanggapan dari teman-teman yang lainnya. Jadi seperti itu untuk PMM. Nah, untuk PMM saya sarankan mulai dari saat ini silakan ibu dan bapak mulai mengerjakan PMM. Kenapa? Sebagai informasi, di rapot pendidikan kita SDN Kabupaten Utara 07 tahun 2023, nilai untuk PMM, pengerjaan PMM adalah 15 dari 100. 15 dari 100. Sedangkan rapot pendidikan itu berdasarkan apa? Rapot pendidikan itu berdasarkan yang pertama HNBK, yang kedua PMM. Silakan ibu monggo. Yang ketiga adalah ANBK di sini adalah baik suling jarnya guru ataupun ANBK-nya siswa. Lalu yang itu tadi apa? PMM. Dan yang ketiga adalah siplah keuangan. Itu juga mempengaruhi rapot mutu pendidikan di sekolah ini. Untuk yang PMM, silakan ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kita berbagi di sini, kita diskusi, tidak mau sambil minum silakan, karena di sini kita mau diskusi santai. Silakan ada yang mau bertanya terkait PMM. Pak Elani sudah siap? Ya, kalau saya PMM itu di apa namanya? PMM. Iya, ada yang apa namanya? Ada yang mandu. Mandu. Oke. Mengerjakan secara bareng. Jadi mandu apa dikerjakan? Apa dikerjakan? Ini saya. Ya. Pokoknya. Ya. Oke. Yang benar-benar belum memulai boleh angkat tangan. Yang benar-benar belum memulai. Saya belum. Oh. Nggak ngerti. Insya Allah Bu, kita Makanya nggak ngerjain karena nggak ngerti. oke. Bisa dikerjakan. Karena mungkin ibu dan bapak pernah dengar di sekolah-sekolah yang lain itu udah mulai dari jauh-jauh hari. Saya tahu PMM itu di APS ini banyak orang nyata, aksi nyata semua. Ya. Saya hapus-hapusin aja. Iya. Saya buka, Di mana kan? ada akun nggak Kak? Di WA. Di grup WA ibu, biasanya Bu, kalau orang yang memang sudah membuat aksi nyata, dia ingin
umpan balik. Iya, betul. Maka dia kirim ke WA sebanyak-banyaknya. Mungkin saya pernah lah ke grup aksi nyata, pernah. Ya, karena setidaknya untuk yang sertifikat itu setidaknya ada umpan balik dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena arti aksi nyata di sini harus dilihat sama orang, harus ada pengibasan. Makanya tadi kan di aksi nyata itu ada respon dari rekan sejawat. Makanya ketika dia tidak ada umpan balik, ini benar apa enggak pelaksanaannya? Jangan-jangan kan fiktif gitu kan. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain, silakan Ibu dan Bapak. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ke materi yang kedua. Untuk PMM, insya Allah, karena ini adalah tugas dari sekolah kita, kalau guru-gurunya harus mengerjakan, insya Allah beberapa hari ke depan, yuk kita mulai mengerjakan PMM ini. Kalau ada yang nanya, intinya satu kalau PMM. Tapi Bu Jara mau nanya. Iya, silakan Ibu Jara. PMM itu buat apa? Oke, terima kasih Bu Jara bertanya tentang itu loh tujuannya untuk apa? Terima kasih Bu Jara. Oke, saya kembali ke atas supaya tahu tujuannya. Oke. Di sini tentang kurikulum merdeka, asesmen murid, perangkat ajar, pengembangan diri, ya, CPATP, pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah dan LMS. Ada video inspirasi dan bukti karya. Secara tersirat kelihatan lah. Kira-kira ini fungsinya apa, Bu Jara, kalau menurut Bu Jara? Secara tersirat dari menu ini, pelatihan mandiri, komunitas, LMS, asesmen murid, perangkat ajar. Nah, tentang kurikulum merdeka, kira-kira fungsinya untuk apa? Oke, jadi Oh, itu ada perundungan segala. nah betul, ada perundungan segala. PMM di sini adalah platform yang dibuat oleh kementerian demi meningkatkan kompetensi baik guru dan juga murid. Berarti nggak hanya guru dong yang bisa masuk? Iya, siswa juga dapat masuk di sini karena di sini, nah, asesmen murid. Ibu kalau perangkat ajar, nih, ibu nih nyari modul ajar yang memang kekinian, yang berdiferensiasi atau yang KSE, ibu cari aja di perangkat ajar. Nih, banyak berdasarkan fase. Contoh di sini, kelas 5 matematika, cari perangkat, klik. Nah, volume kubus segala macam. Ini sudah merdeka rata-rata. Ibu tinggal menyesuaikan ketika saya nih besok mau ada penilaian supervisi. Udah cari di sini buat referensi. Terima kasih Bu Jara. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ini ibu yang apa? Tangan ke atas menggapai bintang. Di sini juga ada. Karena apa? Karena sesuatu yang terbarukan biasanya dimasukkan ke dalam ini. Puisi segala macam di sini ada nih. Video inspirasi atau bukti karya, contoh bukti karya. Saya pernah membuat karya. Nih, saya tidak terlalu banyak, 6. Saya membuat 6 karya. Nih, ya gini-gini aja sih. Nah, contoh. Di sini karena dia memang dimintanya adalah pembelajaran yang menggunakan TIK. Oleh karena itu pasti video pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dikirim biasanya minta, ini kayaknya belum ada deh. Oh ada ini juga umpan baliknya ada. Ada umpan baliknya. Bu Titi. Ada umpan balik. Nah, jadi seperti itu Bu Zahra. Jadi PMM di sini supaya kita sebagai guru bukan selain pengajar, Bu Zahra,
kita juga adalah pembelajar. Jadi guru itu selain pengajar, guru juga pembelajar. Jadi harus selalu belajar. Di sini kita mungkin bisa, kalau zaman dulu mah mungkin saya pernah mendengar, tapi saya tidak pernah merasakan teman untuk dapat sertifikat sampai beli. Maksudnya beli di sini ikutan seminar. Kalau sekarang di sini 32 ya. 32 JP bisa 2 minggu, 3 minggu bisa langsung dapat. Tidak harus menunggu PK2, PTK2. Di sini tingkatnya kementerian sertifikatnya. Jadi bisa digunakan. Ya, untuk peningkatan jenjang karir. Ada lagi yang lain, silakan Ibu. Kalau tidak, saya lanjut ke materi selanjutnya. Iya? Iya? Enggak apa-apa, kita beda. Ini ya Pak, ini untuk yang tua-tua. Ini kalau yang untuk tua-tua seumuran sudah jawab. Kayaknya mungkin yang untuk yang muda-muda mungkin ya. Kalau yang untuk tua-tua saya sebentar lagi itu kecil. Untuk memikirkan sesuatu ke situ aja kurikulum merdeka kemarin aja saya bingung Pak. Merdeka. Nah, apalagi yang begini-begini tambah begini lagi puyeng saya. Saya paling buat Ibu satu kata, semangat. Semangat Pak, semangat sila saya Pak. Iya. Habis semangat semati. Iya. Jadi semangat Pak, namanya kita guru ya semangat ya. Harus bisa gitu kan ya. jadi guru harus semangat, pasti insya Allah kita bantu. Nah, yang penting terjalin komunikasi antar kita, pasti insya Allah dibantu. Mungkin IT-nya ya, jadi Ya. dia susah. Nah, tapi kalau untuk PMM ini Bu Zahra, untuk PMM ini kalau punya handphone insya Allah bisa, kecuali nanti aksi nyata yang agak repot. Handphone juga error. Jadi udah error, udah. Ya. Oke. Jangan begitu, saya mau ngeprint aja susah. Tapi bagus loh Bu, curhatnya Ibu bagus. Maksudnya gini, ketika Bu Zahra bilang, Pak, saya mau ngeprint aja susah, hebat. Rebutan Pak, satu aja. Kenapa saya bilang hebat? Karena saya menemukan orang seumuran Ibu bukan mau ngeprint, gak bisa ngeprint. Berarti Bu Zahra bisa, berarti Bu Zahra melek teknologi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Zahra. Ya, beneran, mohon maaf Ibu. Beneran, jujur. Jujur, saya menemukan di bawahnya Bu Zahra, jangankan mau ngeprint, megang printer aja nggak pernah. Otomatis Bu Zahra melek teknologi. Besok ikut guru penggerak langsung. Nggak bisa ikut penggerak lagi. Oh, bisa. Dia penggerak Ini kayaknya nih dari tadi saya dengar dari ketawa nih Pak. Serius gitu. Penggerak kerusuhan. Menggerakkan semua. Oke, ada lagi Bu Zahra yang ingin disampaikan? Kayaknya nggak ada, ini provokator banget. Oke. Sebenarnya sih bagus kayak begini. Saya juga kan pengen bisa. Ya. Cuman kan kadang-kadang kan keterbatasan itu loh Pak. Saya nanya juga guru lagi pada sibuk. Pengen nanya sama siapa? Saya gitu kan. Nanya sama daun yang bergoyang. Nah, terus mau nge-print dengan satu berdua. Pak, gitu. Nah, bingung saya. Kayaknya begini amat. Jadi males gitu loh, dengan sendirinya saya bekerja juga males Pak. Kayaknya curhat nih. Curhat saya nih. Gak apa-apa. Direkam lagi. Terserah lah. Ya, Gak apa-apa. Bukan. Pak Taufik bisa menyampaikan sesuatu. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang kita berdiskusi di sini. Apalagi Infocus pengen peragain. Apa? Iya, pengen nyari-nyari Infocus gimana sih? Infocusnya pengen gitu sama anak-anak susah. Bisa kan nyalainnya? Bisa, insya Allah. Saya yakin Bu. Kalau Infocus sih bisa Pak, insya Allah lah
Karena ketika ibu bisa laptop, insya Allah Infokus bisa, yakin saya mah. Bisa sih bisa, cuma Infokusnya nggak ada. itu Keterbatasan. Ya nanti saya anggarkan lah. Nggak ada yang fokus agak gimana sih? Tapi tahun ini Infokus harusnya beli. Iya, betul. Oh iya, ini rekanannya betul. Ada yang punya. Tapi nggak beli. Aduh, saya nggak beli. Aduh, bukan yang penting saya menganggarkan itu. Iya, dianggarkan. Dianggarkan. Saya nggak bohong. Nah, lanjut. Sekarang saya masuk ke tentang media pembelajaran interaktif. Tadi PMM kita sudah lalui, mungkin nanti di pertemuan berikutnya mungkin tanpa harus resmi-resmi kita ngobrol aja bagaimana tindak lanjutnya supaya kita mengerjakan semuanya harus bisa. Yang tadinya 15 di antara 100 bisa lebih meningkat di atas 50%. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya adalah saya mengerjakan ini berdasarkan STAR Action Plan, di mana situasinya adalah pengetahuan awal siswa yang kurang, pembelajaran yang membutuhkan variasi. Lalu tantangannya adalah bagaimana mampu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran dengan menyenangkan dan dapat mengintegrasikan TIK di dalamnya dengan segala situasi yang ada. Aksinya, saya merancang media pembelajaran interaktif yang dapat mewujudkan kolaborasi dan situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan segala keterbatasan yang ada. Refleksi, melakukan refleksi dan evaluasi bersama murid terkait pembelajaran yang dilakukan dan melaksanakan perbaikan dan rencana tindak lanjut berikutnya. Maksudnya apa sih? Nah, saya itu menggunakan MPI, di mana MPI itu adalah ini kurang multimedia pembelajaran interaktif. Nanti saya akan beritahu seperti apa. Emang apa sih peran dan manfaat MPI ini? Peran manfaat MPI yang pertama adalah meningkatkan interaksi guru dengan murid. Yang kedua, meningkatkan pemahaman murid. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Keempat, meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang kelima atau terakhir, mendukung terwujudnya pembelajaran yang terdiferensiasi. Arti terdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Karena mungkin kita ketahui sendiri, murid itu ada yang kinestetik gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang hanya audio saja. Jadi dengan MPI bisa memenuhi semuanya. Nah, media pembelajaran interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa, yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan penggunaan. Dengan penggunaan itu siswa yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Ini saya sudah melakukan di kelas beberapa kali. Kenapa sih saya milih ini? Yang pertama, siswa yang mengontrol. Dia maunya belajar di bagian mana. Yang kedua, materinya lebih rinci dan lengkap. Tiga, navigasi lebih lengkap. Keempat, evaluasi interaktif dan beragam. Dan yang kelima adalah dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan belajar ID, kita kembali lagi yang tadi. Ibu kalau udah pegang belajar ID, ini bisa ibu kuasai itu. Karena ini gratis semuanya. Canva, Wordwall, Quizzes, Leap Worksheet. Nah, ini bisa. Jenis-jenis media pembelajaran interaktif ada tutorial, drill, and practice, simulasi, dan instructional games. Contoh MPI yang sudah saya buat, mungkin pernah lihatlah di WA. Kalau yang ini Game Education, tapi dia juga berbentuk MPI. Dan ini adalah menggunakan Microsoft SID. Contoh, kalau contoh yang Microsoft Microsite, bukan Microsoft. Nah, contoh di sini. Contoh di sini saya membuat MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Saya dapat memasukkan materi-materi apa saja yang akan saya bahas pada hari itu, di mana siswa bisa membukanya juga di rumah. Jadi ketika dia tidak paham di kelas, monggo silakan buka lagi di rumah. Pak, pakai apa? Dia kemarin yang di SID. Oh, yang di SID ya Pak? Ya, buka aja. Di mana di sini sudah saya rangkum semua. Ada materi untuk hari ini, materi Bagnet, game edukasi, ini informasi
Nah, ini juga bisa seperti Google Site, di mana di sini nih ada harusnya nih foto. Jadi ketika ada anak yang berprestasi, post aja di situ. Anaknya lihat, ada foto saya ya. Mereka bahagia. Di sini kegiatan-kegiatan ini internetnya sudah aman. Nah, video pembelajaran. Oh iya, maaf. Nah, contoh materi magnet listrik. Klik. Ketika saya mengklik, dia akan lanjut ke terintegrasi. Saya masuknya ke sini ke buku digital. Nah, ketika saya jadi anak-anak di rumah mereka dapat membaca lagi. Oh, ini yang tadi sama Pak Guru dipelajari, dia bisa buka lagi. Ini tentang magnet. Ketika sudah, mereka dapat kembali. Ini kan cuma baca visual. Saya kalau baca doang males. Pengennya yang ada video. Ada. Sebagai guru kita menyediakan videonya. Nih, yang videonya. Maklumat berkomunikasi dalam bahasa Inggris cuma 4 kata. Let's go. Terintegrasi dengan YouTube. Walaupun video ini adalah milik karya orang lain. Tapi kita sertakan di yang tadi microsite-nya itu. Oke? Apa yang tampak pada gambar? Lanjut. Berarti dua aspek sudah terpenuhi. Visual, melihat, membaca, dan audiovisual, melihat video dan juga mendengarkan orang. Nah, biasanya kalau setelah ini ada yang namanya asesmen. Nah, di sini yang pertama, asesmen di sini dibuat semenarik mungkin. Karena yang saya ketahui, kalau anak itu kodratnya adalah bermain. Kalau guru penggerak tahu, kodrat anak adalah bermain. Kita bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Kodrat anak seperti itu, dipaksakan juga tidak bisa. Karena memang kodrat anak adalah bermain. Oleh karena itu, saya mengatakan kodrat anak bermain, berarti saya harus membuat permainan di dalam sebuah asesmen. Di sini ada word wall terintegrasi. Daerah magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar adalah kutub magnet. Betul atau salah, gitu kan? Kayaknya benar. Klik, betul. Benar. Pada sorak. Tadi saya peragakan di kelas ketika ada yang sorak, benar, salah, gitu kan? Salah, gitu kan? Jadi seperti itu. Lanjut, contoh permainannya. Ini dia benar atau salah? Tentukan atau misalkan dia jauh salah, dia akan salah. Dan di akhir ada penilaiannya. Lanjut. Biasanya anak bosenan. Gamenya gitu-gitu doang, pengen yang lain. Kita berikan game yang lain. Game yang kedua. Dia seperti berpetualang. Mulai kuis kalau ini kuis. Tapi ada tema petualangan ada. Kalau yang ini kuis. Soalnya sama, tapi gayanya yang dibuat berbeda. Sehingga apa? Siswa dia tidak memahami kalau ini diulang-ulang. Jadi dia biasa gitu. Ini tuh sama, diulang-ulang tapi dengan gaya yang berbeda. Sehingga tidak ada titik jenuh di situ. Ketika ditanya nih, ya Pak, enakan yang mana? Yang susah, susahan yang mana? Yang pertama, game pertama atau game kedua? Game pertama Pak susah, game kedua gampang. Padahal soalnya sama. Cuman beda gayanya. Ternyata itu sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Udah ini. Magnet jarum. Ini termasuk yang mana? Buatan. Klik. Ada benar ya. Contoh seperti itu. Anak memacu anak untuk mengisinya. Dan saya akan memperkenalkan juga di sini ada game edukasi. Contoh yang tadi sudah pernah ada tampil. Di sini nih game edukasi ini dibuat
secara bersama-sama, maksud bersama-sama di sini adalah dibuat menggunakan beberapa media, terutama Canva. Canva, setelah saya menggunakan belajar ID di Canva, saya alhamdulillah produktif membuat apa saja di Canva, poster segala macam di Canva, soalnya gampang banget gitu. Nah di sini ada contoh game edukasi, dia bentuknya MPI juga, klik bermain, mungkin ibu bapak sudah pernah lihat karena pernah saya post. Oh, tidak ada minum ya, mohon maaf ya bapak ibu. Serak ya, iya mohon maaf. Bukan error, ini pembuka. Oh sorry, error pembuka. Nah, ada musiknya. Oh ini tentang cerita dongeng binatang dan bahasa Indonesia. Lalu kita akan mulai dari mana? Oh, kita pilih saja di sini. Nih. Saya mau contoh mata pelajaran ini, kita ada materi mata pelajarannya tentang apa? Saya mau ke ini dulu deh materinya. Materi otomatis visual. Oke, mau lanjut. Materi saya bosan cuma gini doang. Nih, ini masih materi yang berkelanjutan, ada gambar. Masih materi, karena materinya panjang. Nah, penguatan materi ada video pembelajaran. Ini materi saat saya kelas 2, ada kelas 2 tentang cerita dongeng. Karena di Canva bisa membuat seperti kartun.